Hai, selamat malam Ultimates. Meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terkini hanya untuk Anda. bersama saya Robi Roni Dan saya Angela Wenda. Inilah Meja Redaksi. Ultimates, seperti yang kita tahu, kapal selam KRI Nanggala 402 dari jajaran Armada 2 Surabaya hilang kontak saat melaksanakan latihan rudal dan torpedo. Kapal selam milik TNI Angkatan Laut ini hilang di perairan sekitar 95 km dari utara Pulau Bali. Tepatnya Rabu 21 April 2021 pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Berikut liputannya. Kapal selam KRI Nanggala 402 dari jajaran Armada 2 Surabaya hilang kontak saat melaksanakan latihan rudal dan torpedo. Kapal selam milik TNI Angkatan Laut ini hilang di perairan sekitar 95 km dari utara Pulau Bali pada Rabu 21 April 2021 pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Kapal ini membawa 50 awak kapal yang dijadwalkan untuk melakukan latihan. Latihan dimulai pada pukul 2:30 waktu Indonesia bagian tengah dan mendapatkan izin menyelam sedalam 13 meter untuk mempersiapkan tembakan torpedo. Namun, pukul 3:46 kapal dinyatakan hilang kontak. Pada saat itu, periskop Nanggala sudah tidak terlihat dan komunikasi pun sudah tidak terjalin. Hal ini membuat para pasukan TNI Angkatan Laut menerbangkan helikopter. Badan kapal masih ditunggu keberadaannya, akan tetapi hingga pukul 5:15 tidak kunjung timbul. TNI Angkatan Laut memutuskan untuk memberikan status submiss dan memulai proses pencarian. KRI Nanggala 402 dibuat pada 1979 oleh industri Houwelt Deutsche Werke Kiel Jerman. Kapal ini kemudian menjadi alat utama sistem pertahanan Nusantara sejak 1981. Kapal ini memiliki berat selam 1.395 ton dengan dimensi panjang 59,5 meter dan lebar 6,3 serta tinggi 5,5 meter. Nanggala memiliki kecepatan lebih kurang 25 knot dan menggunakan mesin diesel elektrik. Kapal yang dijuluki monster laut ini sudah menembak torpedo kepala latihan sebanyak 15 kali dan kepala perang sebanyak 2 kali. Diana Talaleno, Chantia Kirana melaporkan untuk UMN TV. Ya Wenda, kami turut berduka atas peristiwa yang menimpa Indonesia beberapa hari yang lalu. Bahkan Robi, tak hanya Indonesia yang berusaha mencari lokasi kapal ini, banyak juga dari negara lain yang ikut serta dalam proses pencariannya. Beralih ke berita selanjutnya yang masih datang dari negara kita, Indonesia saat ini sedang mengembangkan 2 vaksin COVID-19, yakni vaksin merah putih dan Nusantara. Rencananya, vaksin ini akan membantu masyarakat Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19. Bagaimana ya perbedaan kedua vaksin ini? Yuk kita simak liputannya. Itu akan membahayakan orang. Vaksinasi COVID-19 kini tengah gencar dilakukan. Selain impor, Indonesia juga turut mengembangkan temuannya sendiri, yakni vaksin Nusantara dan vaksin merah putih. Digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, vaksin Nusantara merupakan vaksin yang dapat menyesuaikan kondisi tiap individu. Oleh karena itu, pasien dengan penyakit komorbid tetap dapat memperoleh vaksinasi. Selain itu, di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, ada vaksin merah putih yang telah menjalani uji preklinik pada hewan. Dalam pengembangannya, vaksin ini melibatkan sejumlah varian corona baru yang dikhawatirkan kebal pada antibodi pasca vaksinasi. Vaksin merah putih juga menggunakan teknologi yang sama dengan Sinovac, yakni virus yang dilemahkan. Berikut penjelasan Dr. Andi Khomeini mengenai perbedaan vaksin Nusantara dan vaksin merah putih. Nah, vaksin merah putih itu menggunakan komponen partikel dari virus, ya, atau yang menyerupai virus itu, tergantung teknologinya apa. Tadi ada 6 macam tuh kan.
yang dimasukkan ke dalam badan. Kalau vaksin Nusantara, dia mengeluarkan dulu darah dari orang ini, ya, dipisah sel dendritiknya, dipertemukan dengan virus di luar, jadi ketemu dengan komponennya di luar dia. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM saat ini sedang menyusun informasi mengenai vaksin merah putih. Informasi ini dapat digunakan untuk lembaga riset dalam memenuhi sistem manajemen mutu, fasilitas laboratorium, dan proses pengembangan produk. Vanessa Benedikta, Angela Wenda, melaporkan untuk UMN TV. Karena begini, dalam riset itu, ya, Ultimates, jangan kemana-mana. Karena kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Sesaat lagi. Ultimates, cyberbullying ternyata menjadi salah satu bentuk kekerasan yang kerap dialami oleh para pengguna media sosial. Hal ini dapat mempengaruhi gangguan kesehatan mental juga loh. Lalu, bagaimana ya tanggapan para konten kreator untuk mengatasi cyberbullying? Kita simak liputannya. In this video, you will learn about Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diekspresikan melalui media elektronik. Jejak digital seperti foto, video, dan komentar jahat membuat kekerasan ini lebih kejam dibanding kasus bullying lainnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada 2018, sebanyak 49% dari 5.900 pengguna internet di Indonesia pernah mengalami perundungan di sosial media. Berikut adalah tanggapan dari salah satu konten kreator terkait cyberbullying. Aku bisa melatih mental aku. Pokoknya hal yang paling utama dalam konten creator itu, kalau misalkan karya kamu bagus, kamu cantik, tapi kalau mental kamu nggak bagus, itu bakalan menghapus karir kamu langsung drop gitu loh. Kominfo menghimbau untuk melakukan langkah sederhana dengan mensenyapkan, memblokir, dan melaporkan akun yang melakukan cyberbullying agar pelaku dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Berikut adalah tanggapan dari Ibu Wiwit selaku psikolog terkait dampak cyberbullying bagi kesehatan mental. Dampak yang nyisa tuh masih ada. Jadi kayak misalnya dia jadi nggak percaya lagi sama orang-orang yang baru, misalnya seperti itu. Dia nggak percaya diri lagi gitu. Dampak itu masih tetap bisa muncul sampai beberapa tahun kemudian seperti itu. Perlunya pendidikan dan pemahaman bersosial media yang benar sangat penting dipelajari sejak dini. Bukan hanya cara menggunakan sosial media semata, namun etika komunikasi dalam bersosial media itu sendiri. Jessica Gracia, Phoebe Virginia, melaporkan untuk UMN TV. Aku setuju banget nih, Wenda dan Ultimates, karena menurutku kesehatan mental itu juga penting. Yap, betul tuh Robi. Aku juga sependapat sama kamu. Nah Ultimates, berita selanjutnya datang dari ranah pendidikan nih. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap 2 Mei, tepatnya pada kelahiran Ki Hajar Dewantara, Sang Bapak Pendidikan Nasional. Ultimates, tahu nggak sih, ternyata masih ada sosok Ki Hajar Dewantara di zaman modern ini. Kira-kira siapa ya? Kita simak liputannya. Pendidikan memang butuh kesadaran dan perjuangan. Indonesia kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional untuk ke-62 kalinya sejak ditetapkan pada tahun 1959. Hardiknas selalu mengingatkan kita kepada sosok Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Beliau telah berjasa membangun pendidikan Indonesia mulai dari mendirikan sekolah hingga menjadi Menteri Pendidikan pertama. Atas perjuangannya itu, tak heran akhirnya peringatan Hardiknas jatuh pada tanggal kelahiran beliau, yaitu 2 Mei. Pendidikan adalah isu penting yang tidak pernah bisa dilepaskan dari sebuah negara, termasuk Indonesia. Membicarakan masalah pendidikan di Indonesia memang tidak ada habisnya. Apalagi saat ini dunia pendidikan tengah menghadapi rintangan karena munculnya pandemi COVID-19. Untungnya, masih ada sosok Ki Hajar Dewantara lainnya
di masa modern ini yang berdedikasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah Angga Fauzan, pria asal Boyolali yang pernah mengalami pahitnya tinggal di kandang kambing hingga mampu menyelesaikan pendidikan magister di Skotlandia. Gerakan pendidikan yang membawa negara jadi lebih maju atau masyarakat lebih beradab perlu diimbangi juga sama yang di tengah nih, yang lebih cerdas. Dan ini juga dibantu sama siapa? Jelas dibantu sama sekolah gitu. Nah, oleh karena itu sekolah di sini jadi penting. Agar apa? Agar kita nggak cuma jadi orang baik aja, tapi lebih dari itu jadi orang baik yang cerdas, orang baik yang smart. Melalui komunitas Boyolali Bergerak yang didirikannya, sosok yang menginspirasi ini juga memberikan beasiswa sekolah dan mentoring gratis untuk pelajar Boyolali yang kurang mampu. Semoga bisa memahami atau menikmati esensi dari belajar itu sendiri. Ini menjawab rasa keingintahuan gitu kan. Jangan sampai belajar di sini udah terlalu dibebani sama kayak misalkan, harus masuk sekolah favorit atau enggak, atau harus masuk kampus tertentu atau enggak, harus mendapatkan pekerjaan tertentu atau enggak. Pendidikan adalah kunci pembangunan negeri, tetapi memajukan pendidikan tidak bisa hanya dilakukan satu orang saja. Dibutuhkan kesadaran dan usaha dari seluruh lapisan masyarakat untuk membuat negeri kita menjadi lebih baik. Vicky Fiona, Iren Putri melaporkan untuk UMN TV. Wah, keren banget ya Robi, ternyata masih ada sosok yang peduli sama pendidikan. Nah, berita selanjutnya juga nggak kalah keren ya Wenda. Ultimates bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang sudah mendunia. Dan pada kali ini, Malaysia Open Badminton 2021 kembali digelar. Indonesia pun turut serta dalam ajang ini. Nah, selanjutnya ada 5 pemain terbaik Indonesia di ajang kompetisi tersebut. Penasaran ada siapa saja? Kita simak liputannya. Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia kini kembali menghadirkan Malaysia Open Badminton 2021 yang mana akan diadakan dari 25 sampai dengan 30 Mei mendatang. Sehubungan dengan itu, PBSI segera mengumumkan timnya yang akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tersebut. Dan berikut ini adalah 5 pemain terbaik Indonesia di Malaysian Open Badminton 2021. Yang pertama adalah Jonathan Christie. Pria yang akrab dipanggil dengan nama Jojo memiliki banyak sekali prestasi di dunia perbulu tangkisan. Pria kelahiran 15 September 1997 ini merupakan pemain bulu tangkis tunggal putra yang meraih medali emas di Asian Games 2018. Pada tahun yang sama juga, ia mengikuti kejuaraan lainnya seperti Japan Open 2018, China Open 2018, dan Korean Open 2018. Yang kedua, tentu saja tak asing lagi bagi para pecinta bulu tangkis di Indonesia, yaitu Kevin Sanjaya. Pemain ganda putra dan campuran ini juga adalah seorang pebulu tangkis nomor 1 di dunia, versi BWF. Terkenal dengan julukan si tangan petir, Kevin Sanjaya adalah pemain yang cepat, tanggap, dan agresif ketika di lapangan. Faktanya, pria kelahiran Banyuwangi ini tak pernah ditolak oleh PB Jarum Indonesia. Yang ketiga adalah pasangan dari Kevin Sanjaya. Siapa lagi kalau bukan Marcus Fernaldi. Ia telah meraih banyak medali emas di kejuaraan nasional hingga internasional. Yang mana salah satunya adalah di ajang Singapura Open 2015. Ia berhasil mengalungi medali emas dari 2 kelas, yaitu tunggal putra dan juga campuran. Yang keempat adalah Gracia Poli. Pebulu tangkis putri ini merupakan peraih medali emas pada ajang Asian Games 2014. Dengan pasangan ganda putrinya, Nitya Maeswari, mereka berhasil mengharumkan nama Indonesia di puncak tertinggi. Menolak lupa, ia juga sudah memasuki usia kepala 3. Hebatnya, ia tetap memilih menjadi atlet bulu tangkis karena kecintaannya terhadap olahraga ini. Nah, yang terakhir yaitu Hendra Setiawan, yang juga akan turun tanding pada ajang kompetisi Malaysia Open Badminton 2021. Bapak dari 2 anak ini juga pernah meraih tingkat kedua IBF. Ia dikenal juga sebagai pribadi yang disiplin, yang mana ia tidak pernah telat saat datang untuk latihan. Itu merupakan salah satu kunci kesuksesannya untuk sampai dengan saat ini.
Ya Ultimates, putra dan putri bulu tangkis Indonesia selalu membawa nama Indonesia di puncak tertinggi. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga wajib untuk mendukung para atlet yang akan bertanding. Robi Roni, Theodoro Darmadi melaporkan untuk UMN TV. Ya Ultimates, berita tadi adalah akhir dari perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Tetap saksikan Meja Redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam. Dan Sanantara besok pukul 7 malam hanya di kanal YouTube UMN TV. Saya Robi Roni. Dan saya Angela Wenda, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di season 2.